ke Jogja itu hal yang pertama dirasakan itu apa ya? Kan ini kita keluar dari Papua terus datang ke Jawa, jadi otomatis kita akan bertemu dengan orang-orang yang sekeliling kita itu bukan hanya dari Papua saja, tapi mungkin mayoritasnya dari Jawa. Dan perasaannya di sini pertama memang rasanya ada perasaan bahwa takut tidak akan diterima di masyarakat seperti itu, karena kita juga punya latar belakang yang berbeda. Kemudian yang kedua itu pertama di sini kan langsung terlibat dengan aktivitas di kampus karena tidak terlibat dengan kegiatan lain di luar kampus. Nah, pada saat pertama masuk di kampus ini juga perasaannya kayak minder, kemudian takut. Kesulitannya ya ada pertama waktu datang ke sini cari kos itu setelah bertemu dengan si pemilik kos terus ditanyakan asalnya dari mana, dari Papua, itu langsung mereka apa ya, secara tidak langsung kita tuh merasa bahwa mereka tuh nggak mau terima karena pengalaman sebelumnya kakak-kakak kita yang sudah lama kuliah di Jogja itu juga apa namanya bisa dikatakan sering terlibat masalah yang meresahkan warga juga mungkin. Jadi akhirnya kami yang tidak mengetahui apa-apa, yang baru pertama kali mengenal tentang Jawa, kemudian studi di sini, jadi kami merasa bahwa berdampaknya itu ke kami. Pengalamannya itu pernah ada saya cari kos di sekitaran kampus, kemudian carinya sama teman yang dari Aceh. Jadi yang dari Aceh ini pas ketemu sama ibu kosnya, dia tuh bilang, ibu saya mau kos tapi sama teman saya, kira-kira ada nggak 2 kamar gitu. Terus katanya, oh boleh ada. Kemudian pas ditanya asalnya dari mana, dari Papua. Terus apa namanya si pemilik kos ini bilang, kamu nggak usah sama mereka yang dari sana karena mereka apa namanya sering terlibat masalah gitu. Jadi pintar-pintarlah bergaul. Nah, pas mereka menyampaikan pernyataan yang dibuat sama ibu itu ke saya, ya nggak terima sih, karena gimana ya, kita baru pertama di sini, belum tahu tentang situasinya di sini, tahu-taunya udah dapat yang kayak gitu-gitu. Oh ya, udah klarifikasi juga, karena langsung saya kunjungi tempatnya, terus saya bilang, maaf ibu sebelumnya, memang saya asalnya dari Papua, tapi kita apa ya, mungkin yang bermasalah itu yang lalu-lalu, kita tidak terlibat sama itu. Memang itu membawa dampak juga buat kita, tapi kan apa ya, kita di sini baru mau beradaptasi, jadi saya jamin bahwa kita ada juga. Dan kebetulan saya sering mengantarkan teman-teman saya, kan di UIN ini ada beberapa mahasiswa yang dapat bantuan dari Provinsi Papua untuk kuliah di sini. Jadi pada saat mencari kos juga ya itu hal yang ditemukannya seperti itu, ditulisnya ada tapi bilangnya nggak ada, padahal kita juga udah tahu benar bahwa memang lagi membutuhkan penghuni, tapi mereka bilangnya nggak gitu. Itu punya rasa gimana ya, kita juga merasa di ya diskriminasi. Tentang Jogja, tapi bahwa memang terkadang perlakuannya sama orang yang sudah dikenal biasa itu baik adanya, nggak terlalu ribet-ribet. Tetapi kalau biasanya sama baru itu biasanya selalu menganggapnya bahwa serem, ya, galak, takut. Padahal nggak selamanya semua orang timur tuh seperti begitu. Jadi misalnya kita ke tempat baru terus nanya alamat, misalnya ini kemana, itu kemana, paling dijawab lurus aja, nggak kayak biasanya kalau yang tempat-tempat yang udah dikenal itu, oh begini mas, nanti kesini begitu, belok kiri belok kanan apa, jadi jelas begitu. Jogja, aku nggak, Jogja kota budaya, tapi selamanya Jogja itu nggak bisa seperti Bali, artinya bahwa Jogja tidak mampu menerima budaya luar, dia menutup diri itu dulu ya, tapi sekarang kelihatannya sudah bisa menerima budaya luar. Misalnya beberapa kegiatan festival budaya di luar.
Indonesia, kita mulai dari daerah timur, itu biasa di sini gitu. diadakan di sini. Dan itu fine-fine aja, nggak seperti dulu. Sekarang udah, tapi yang satu yang paling terutama terasa sekarang itu susah nyari kos buat orang timur. Susah ya, Karena takut mereka. orang timur katanya suka berkelahi lah, suka mabuk. Tapi sebenarnya itu kalau dibilang budaya enggak sih, budaya timurnya misalnya mabuk enggak, itu pembawaan dari orang aja. Jadi misalnya suasana di sini dan di sana kan beda. Jadi ketika seseorang dari timur ketika baru sampai di kota rasain bebasnya sebebas-bebasnya dari orang tua itu gimana. Jadi kebiasaan lebih begitunya. Yang sering ngelakuin hal seperti begitu biasanya masih ya sekitar di bawah 3 tahun lah yang masih di Jogja. Jadi artinya baru di bawah 3 tahun. Jadi di kontrakan lama itu kan di belakang, di Jalan Kusuma Negara, di Jalan Miliran. Itu kan di belakangnya asrama Papua. Terus kontrakannya pas di tengah rumah penduduk. Jadi situ kan sering dikunjungi oleh banyak teman. Terus teman-teman itu kan sering menginap, cewek maupun cowok. Terus kalau misalnya menginap biasanya tuh karena aku pernah menginap di situ, aku tinggal di situ pernah. Jadi menginap itu biasanya sering kejadian lah, mungkin keteledoran juga. Nggak pernah kasih tahu sama RT. Jadi misalnya menginap itu teman cewek dalam kamar atau teman yang lain cowok di luar. Sayangnya itu masyarakat nggak ngomong langsung. Misalnya mas, itu nggak nunggu langsung mas. Misalnya gini nggak boleh. Jadi ketika dipersulitnya itu waktu pembayaran kontrak, mau perpanjang kontrak rumah lagi. Jadi dikasih tahu sama orang rumah pemiliknya. Jadi pemilik rumahnya katakan bahwa masyarakat mengeluh karena hal-hal begitu. Padahal apapun kegiatan di RT setempat kami selalu terlibat. Nah itu menurut aku kalau sesuatu hal itu harus diomong secara langsung, diselesaikan secara keluarga aja. Entah baik atau buruknya ya kita siap menerima. Yang penting jangan digituin lah, kayak dari belakang. Jangan, karena kalau budaya kita Nusantara ya terbuka, gotong royong. Katanya orang timur mukanya serem, takut, enggak terlalu. Tapi sebenarnya orang timur tuh banyak kalau tampangnya seram, itu banyaknya hatinya Hello Kitty.